Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan uh, latihan ASPD, belajar untuk ASPD ya, anak-anak ya. Langsung saja nomor 11. Soalnya ini berhubungan dengan penjumlahan waktu ya. Dalam kegiatan H-Ornas, kelompok putra dapat menempuh perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 selama 1 jam 46 menit. Dan dari pos 2 ke pos 3 selama 1 jam 52 menit. Ya. Sedangkan kelompok putri menempuh waktu dari pos 1 ke pos 2 sama dengan pos 2 ke pos 3. Nah, yaitu 1 jam 55 menit. Nah, selisih total waktu kelompok putra dan putri adalah berapa detik? Nah, ini adalah ditanyakan selisih. Jadi nanti ada putra, ya, tulis ada putra, kemudian ada putri. Nah, kita lihat yang putra dulu. Pos 1 ke pos 2 itu 1 jam. 1 jam 46 menit. Ya. Kemudian pos 2 ke pos 3 ini selama 1 jam 52 menit. Nah, kemudian putri itu pos 1, ini putri ya, pos 1 ke pos 2 sama dengan pos 2 ke pos 3, berarti 1 jam 55 menit. Nah, yang pos 2 ke 3 juga sama, 1 jam 55 menit. Ya. Caranya gimana? Ya, kita jumlahkan yang putra dan jumlahkan yang putri. Sebentar. Jumlahkan yang putra, jumlahkan juga yang putri. Nah, yang putra berapa ini? Nah, tinggal jumlahkan ini. Yang menit dulu. 6 tambah 2, 8. Ya, enggak. 4 tambah 5, 9. Ini 2 jam 98 menit. Yang putri adalah 10. Ini 10. 11. Tadi tambah nyimpen 1 ya. 11. Nah, ini 2 jam. Nah, sekarang yang putra sudah ketemu 2 jam 98 menit, yang putri 2 jam 110 menit. Nah, kita cari tahu selisihnya. Enggak, selisihnya berapa detik nanti. Nah, sekarang caranya gimana? Ya sudah, ini kan sudah 2 jam, ini 2 jam, berarti nggak usah dikurangi. Yang dikurangi yang mana? Yang ini. Yang menit. Enggak, berarti 110 kurangi 98. Nah, berapa ini? 2. Ini 11. Tinggal 10 tadi ya. 10 kurangi 9, 1. Nah, berarti 12 menit. Nah, ini selisihnya antara putra dan putri adalah 12 menit. Nah, yang ditanya apa? Selisih. Kalau yang ditanya di sini menit, ya sudah jawabannya ini. Tapi berhubung di sini yang ditanyakan detik, ya sudah berarti 12 menit ini dijadikan detik. Ya enggak? Nah, 1 menit itu ada berapa detik? Ya, ada 60 detik. Berarti 12 menit itu artinya 60 dikali 12. Berapa? Nolnya dihilangin. 12 kali 6. 12 nyimpen 1, 7. Ya, 72. Tadi masih nyimpen 01. 720 detik. Ya, berarti jawabannya ini. Paham ya, anak-anak ya? Ini penjumlahannya seperti ini. Kita lanjut nomor 12. Oke, kita bahas nomor 12. Ini tentang kecepatan ya. Bagus bersepeda ke rumah Yudi dengan kecepatan 15 km per jam.
Pada saat bersamaan, Yudi menuju rumah Bagus dengan kecepatan 10 km per jam. Jarak rumah Bagus ke rumah Yudi yaitu 5 km. Selisih jarak tempuh Bagus dan Yudi saat berpapasan ada titik-titik. Nah, jadi ini adalah kita disuruh menghitung selisih jarak. Nah, jadi perumpamaan seperti ini. Coba Pak digambarkan dulu. Ini ada rumahnya Bagus. Di sini ada rumahnya Yudi. Anggaplah ini rumahnya si Yudi. Nah, kemudian Bagus naik sepeda ya. Ini naik sepeda mau ke tempat si Yudi. Kemudian si Yudi juga bersamaan naik sepeda ke tempat Bagus. Nah, nanti sebentar, ini kecepatannya dulu. Kecepatannya si Bagus itu 15 km per jam. Kecepatannya si Yudi itu 10 km per jam. Nah, kalau begini ceritanya, nanti kan mereka bakal bertemu pada suatu titik. Entah di sini, entah di sini, entah di sini, atau di mana. Ya, kita anggap di sini. Mereka akan berpapasan di sini. Mereka akan bertemu dan saling sapa. Ya. Nah, di sini pertanyaannya itu selisih antara ini kan di sini nanti ada jaraknya. Ya, ini ada jarak sampai titik ini titik X ya, titik berpapasan. Ini ada jarak juga. Nah, di sini ada jarak misalnya jaraknya 5 km nanti ketemunya. Di sini 3. Nah, ya sudah berarti selisih jaraknya 5 kurangi 3 seperti itu. Ya, jadi 2 km selisih jaraknya. Ya, ini hapus dulu. Nah, caranya ngitung gimana? Ya, langkah awal kita harus sudah hafal rumus Jokowi, gampang sekali. Ya, seperti Presiden Jokowi, JKW. Ya, ini boleh dikasih piramid boleh ya, JKW. Nah, langkah awal anak-anak harus hafal dulu rumus untuk mencari lama waktu berpapasan. Kita cari lama waktu dulu di sini. Waktunya. Ya. Mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Ya sudah, kita langkah pertama, kita cari lama waktu berpapasan. Mereka sampai titik X ini, si Bagus berapa jam, si Yudi berapa jam. Ya, lama waktu mereka berpapasannya itu. Nah, caranya gimana? Ya, kita ada rumusnya. Lama waktu berpapasan adalah jarak, ya, jarak rumah, oh ini belum ini ya. Nah, jarak rumahnya ke rumah Yudi itu 5 km ya, nih. Nih, Bagus ke rumah Yudi yaitu jarak rumah Bagus 5 km. Rumah Yudi. Begitu juga Yudi dengan Bagus sama 5 km. Ya. Lama waktu berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan A. Kecepatan A itu kecepatannya Bagus ya. Kecepatan Bagus gitu aja. Bagus ditambah kecepatan Budi. Ya, diingat-ingat ya. Lama waktu berpapasan, cari dulu langkah pertamanya. Jarak dibagi kecepatan Bagus ditambah kecepatan Budi. Nah, jaraknya berapa? 5 km. Kecepatan Bagus plus kecepatan Budi berapa? Kecepatan Bagus itu 15 km, ditambah kecepatan Budi itu 10 km. Ya 5 per 15 tambah 10, 25. Ya, kita sederhanakan. 5 per 25 jam, itu susah. Ya, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Ini bagi 5, ini bagi 5. Ini 1, ini 5. Oh, berarti lama waktu berpapasannya adalah 1/5 jam. Sudah? Mudeng? Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita cari jaraknya Bagus ke tempat si Bagus ini, ke sini,
ke X ini berapa, UD ini berapa. Nanti kalau sudah ketemu kita kurangkan. Ketemulah selisihnya. Sudah kedua, itu cari selisih. Ini ya bisa dicatat dulu, ya di pause kemudian dicatat. Ini tak hapus, ya. Nah, di sini sudah ketemu 1/5 jam, Pak. Ditulis di sini. Tidak cukup tempatnya ya. Nah, cari selisih. Caranya kita cari dulu jaraknya bagus dulu. Jarak bagus ke X ya. Ke ini ya, ke titik temu mereka ya. Jarak bagus rumusnya apa? Kalau C, ya kecepatan kali waktu. Kecepatannya siapa? Kecepatannya bagus. Kecepatan bagus dikali waktu. Ya, dikali ini. Dikali waktu berpapasan. Ya, kecepatannya bagus itu 15 km kali 1/5. Nah, berapa ini? Nah, tinggal coret-coret ya. Coret. Ini 3. Ya, 15 bagi 3, 15 bagi 5 kan 3. Oh, berarti 3 kilometer. Sudah ketemu yang bagus. Sekarang sini ya. J UD. Nah, JUD ya kecepatan UD dikali waktu. Kecepatan UD-nya berapa? 10 dikali waktunya berapa? 1/5. Ya sudah, tinggal coret-coret lagi. 2. Nah, 2 kilometer. Oh, sudah ketemu 2 dan 3 kilometer. Yang ditanya apa? Selisih jarak tempuh bagus dan Yudi saat berpapasan. Nah, di sini selisihnya berapa? Ya, 3 kurangi 2. Berapa? 3 kurangi 2 sama dengan 1 kilometer. Sudah ketemu 1 kilometer ya selisihnya. Oke, kita lanjut nomor 13. Nah, nomor 13 itu mengenai ciri-ciri bangun datar ya. Di sini soalnya aku mempunyai ciri-ciri memiliki 4 sisi. Sisi-sisiku yang berhadapan sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar. Kedua diagonalku tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Nah, berarti ini kira-kira bangun apa? Mempunyai 4 sisi. Ya, sisi-sisiku yang berhadapan sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar. Kalau memiliki 4 sisi, ini bukan sudah berarti antara jajar ginjang, ya enggak, antara persegi, antara trapesium, antara belah layang-layang, dan belah ketupat. Ya, belah ketupat. Ini ya. Kira-kira apa? Aku mempunyai ciri-ciri memiliki 4 sisi, semuanya 4 sisi, oke. Sisiku yang berhadapan sejajar. Ini oke. Ini berhadapan ya, sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar. Sama enggak? Ini kayaknya enggak. Sudut yang berhadapan sama besar. Kedua diagonalku tidak sama panjang. Ini sama panjang ya. Sama panjang. Bentar. Nah, ini tidak sama dan berpotongan tegak lurus. Nah, ini tidak tegak lurus nih. Miring. Ini juga miring. Diagonalnya tidak tegak lurus. Ya, nah ini tegak lurus. Nih, diagonalnya tegak lurus. Tapi sudut yang berhadapan tidak sama besar ya. Ya, ini beda dengan ini. Ini juga tidak tegak lurus nih. Ya sudah ketemu. Berarti jawabannya adalah belah ketupat. Ya, kita buktikan coba. Ya, ini kita hapus dulu semua. Kita hapus. Pak Abdi sudah punya. Nah, inilah belah ketupat. Coba Pak Abdi besarkan. Nah,
diagonalnya sudah. Tadi dibilang di situ 4 sisi, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, betul, 4 sisi. Kemudian sisiku yang berhadapan sejajar. Ini sisinya sejajar ya. Sejajar ini sejajar, sejajar ini. Ini juga berhadapan, ini juga sejajar. Sejajar itu maksudnya tidak dapat bertemu ya. Jadi ini kalau diluruskan terus nggak bakal tempuk seperti ini. Nah, kalau ini kan nggak sejajar. Misalnya nih. Nah, misalnya dengan ini. Nih, ini sisinya kan nggak sejajar ini. Ya, kalau sejajar itu lurus. Nah, seperti ini. Kayak persegi. Persegi juga sejajar ya. Nah, kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini berhadapan nggak? Nah, iya kan? Ini berhadapan dengan ini. Sama besar. Oke, betul. Ya, kedua diagonalku tidak sama panjang. Nah, ini kan beda. Agak ingat loh, ini diagonal ini DB ya, diagonal DB atau BD itu tidak sama dengan CA. Ingat-ingat, ini lebih panjang AC atau CA. AC lebih panjang dari BD. Itu ya diagonal. Diagonal itu ini Mas, ini Mbak ya. Yang tengah ini diagonal. Nah, ada lagi kedua diagonalku tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus nggak? Iya. Ini namanya berpotongan tegak lurus. Ya, kalau misalnya miring seperti ini, ya ini tidak tegak lurus. Miring seperti ini tidak tegak lurus. Kalau ini berpotongan tegak lurus. Kedua diagonalnya tidak sama dan berpotongan tegak lurus. Ya sudah, berarti ketemu. Misalnya ada lagi ciri-cirinya, kedua diagonalku membentuk sudut 90 derajat. Nah, ya betul. Ya, kedua diagonalku membentuk sudut 90 derajat nih. Sudutnya siku gitu ya anak-anak. Pokoknya besok kalau ada seperti itu digambar saja. Kalau tidak hafal, kalau sudah hafal ya sudah. Langsung saja. Ya, kita lanjut nomor 14. Oke, kita lanjut nomor 14. Di situ ada gambar gabungan dari sebuah bangun datar ya. Jika diketahui luas bangun yang tidak diarsir itu 50 cm persegi, ya, ini cm persegi ya, maka luas bangun yang diarsir adalah, nah, kalian disuruh mencari luas bangun yang diarsir ini, yang kecil ini ya. Nah, caranya gimana? Yo, yang tidak diarsir nanti dikurangi yang diarsir ini. Ya, nanti ketemu. Luasnya ini ketemu. Nah, luas bangun yang tidak diarsir itu sudah diketahui 50. Ya, ini sudah antara dua ini sudah ketemu 50. Ya, sudah diketahui, sudah dihitungkan 50 cm persegi. Caranya gimana? Nah, sekarang kita misalkan dulu ya. Nah, kita misalkan yang diarsir, yang dicanakan yang diarsir berapa luasnya? Kita misalkan yang diarsir itu dengan A. Ya, ini A. Nih, ya misalkan dengan A. Nah, kemudian caranya gimana? Ya, sebenarnya caranya itu mudah. Luas yang tidak diarsir ya, rumusnya itu luas yang tidak diarsir itu kan luas persegi ini persegi ya, Pak Abdi salah, ini yang gambar ini sebenarnya ini persegi ya, tapi agak terlalu panjang, ini sebenarnya persegi ya, ini sama semua, anggaplah sama semua.
luas persegi ditambah luas jajar genjang. Ya enggak? Luas persegi, ini tak hapus saja, terlalu besar. Ya, tak ganti luas semuanya ya. Sebenarnya luas bangun gitu aja. Misalnya tidak ada yang diarsir ini. Sebenarnya luas kalau digabung mereka berdua itu luas persegi ditambah luas jajar genjang. Ya, seperti itu. Tapi berhubung di sini yang ditanya yang diarsir luasnya, ya sudah, kita masukkan saja luas yang tidak diarsir, sama dengan luas ini ya, persegi ya, ABCD dikurangi A, ya enggak? Luas yang tidak diarsir itu adalah luas ABCD ini dikurangi A ini kan, A ini yang ini. Ya, luas ini semua berhubung ada hitam-hitamnya, ada apa yang diarsir ini berarti kan dikurangi A. Ya enggak? Luas persegi dikurangi A. Ya. Kemudian ditambah luas EFGH itu yang jajar genjang kurangi A. Mudeng ya? Intinya luas yang tidak diarsir ini nanti dikurangi yang A, kurangi yang diarsir. Nah, ketemu. Kita tinggal masukkan saja luas yang tidak diarsir. Ya, luas yang tidak diarsir itu adalah 50 ya, tak? Ya kan? 50 sudah diketahui. Luas ABCD kurangi A. Nah, sekarang luas ABCD, luas persegi itu rumusnya apa? Sisi kali sisi. Ya sudah, berarti 6 kali 6 dikurangi A. Ya enggak? Nah, ditambah luas EFGH, luasnya jajar genjang. Rumus jajar genjang apa? Alas kali tinggi. Alasnya 8 cm, tingginya 5. Ya sudah, tinggal kali saja. 8 kali 5 dikurangi A. Ya. Sudah, mudeng. Kemudian kita jumlahkan. 6 kali 6 kan 36. 36 kurangi A. Ditambah 40 kurangi A. Nah, sekarang ditambah 36 tambah 40. 36 tambah 40, A tambah A. Itu 36 tambah 40 itu adalah 76. Ya enggak? Dikurangi 76 dikurangi 2A. A-nya kan ada 2. 2A. Sudah mudeng? Kita lanjut. Nah, 50 dikurangi 76 kurangi 2A, itu kita pindah ruas. A-nya taruh depan. 2A sama dengan 76 kurangi 50. Ya, sama dengan berapa ini? 2A 76 kurangi 50. 6, 7, 1, 16 ya. 16 atau 26, maaf. 26. 2A sama dengan 26. A berapa? Nah, kita pindah ruas. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Ketemulah 13 cm persegi. Gitu ya, anak-anak.
Ya, kalau di kisi-kisi yang kemarin, di kisi-kisi itu bangunnya itu seperti ini. Kalian juga harus bisa. Seperti yang diujikan kemarin, bangunnya seperti ini. Ini juga sama caranya ya. Intinya bangun ini tambah ini dikurangi ini. Kalau mencari ini, ya kalian harus cari tahu dulu semuanya. Gitu ya, seperti ini ya. Kita lanjut nomor 15. Nah, ini besok akan saya Pak Abdi ulangi lagi di kelas ya. Kita lanjut nomor 15. Ya, nomor 15 yaitu selembar kertas berbentuk persegi dengan luas 324 cm persegi. Kertas tersebut dipotong menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama. Potongan kertas tersebut disambung memanjang. Keliling sambungan kertas yang terbentuk adalah, nah, sekarang kita coba gambar dulu. Ya, kita gambar persegi. Nah, kira-kira seperti ini. Selembar kertas persegi dengan luas 324 tersebut dipotong menjadi 3 bagian. Potong ya. Potong menjadi 3. Sebentar, ini kurang sama. Nah, anggaplah sama. Potong menjadi 3 bagian seperti ini. Dengan ukuran yang sama ya. Potongan kertas tersebut disambung memanjang. Oh, disambung memanjang. Jadi memanjang seperti ini ya, kayak kemarin. Nah, kemudian sambung lagi. Nah, menjadi seperti ini. Keliling sambungan kertas yang terbentuk. Nah, ini disuruh mencari keliling ini. Keliling ini berapa? Ya, kelilingnya ini berapa? Ya, nanti tinggal jumlah-jumlah saja. Nah, sekarang langkah pertama kita cari apa? Ini sudah diketahui luas. L sama dengan 324 cm persegi. Ya, luasnya 324. Kalau cari sisinya gimana? Ini kan rumusnya luas persegi itu sisi kali sisi. Ketemunya 324. Ya, kita cari tahu akar pangkat 2 dari 324. Nanti akan ketemu sisinya. Apa kemarin caranya gimana? Ya, silahkan dibuka lagi caranya gimana. Ya, Pak Abdi tidak akan membahasnya di sini. Nanti terlalu lama. Ya, pokoknya kemarin caranya seperti ini, di garis, kemudian dilihat artinya ya. 324 kita langsung saja, yaitu 18. Ya, 18 cm. Kalau 18 kali 18 itu hasilnya pasti ini, 324. Ya, berarti sudah ketemu di sini sisi-sisinya 18. Ya, ini 18, ini 18 panjangnya. Sini juga 18. Gitu ya. Sini juga 18. Sini sampai sini ya. Nah, sekarang kita isi ini, bagian-bagian ini. Ini hapus aja dulu. Nah, kita isi dulu bagian ini. Yang panjang ini kira-kira panjangnya berapa? Ya ini, 18 ya Kak. Nah, ini 18 juga, ini 18 juga. Ini 18 juga. Keliling itu semua ya, 18 juga. Nah, kemudian yang pendek-pendek ini berapa? Ya ini, berarti ini. Ya, jarak ini. Kalau 3 ini 18, kalau segini berapa? Ya tinggal dibagi 3. 18 bagi 3. Berapa? 6 ya. 6 kali 3 itu 18. Ya, berarti di sini 6, di sini juga 6. Itu ya. Ya udah kita tinggal jumlahkan saja. 18-nya ada berapa? 1, 2, tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 14 kali 6 dengan berapa? Ini 6 kali 6-nya ada 2. 18 kali 6 berapa? 8 kali 6, 48. 1 kali 6, 6 tambah 4, 10. 108. Di sini 6 kali 2, 12. Tinggal dijumlahkan. 10
Min 1, 10 tambah 1, 11, 12. Nah, berarti ketemunya 120 cm. Ini kelilingnya. Itu ya, anak-anak mudeng ya, gampang. Diulang-ulang terus, ganti angka berapapun tetap bisa. Ya, kita lanjut nomor berikutnya.